Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik Otodidak. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melakukan servis ya, servis di produk servis 2 ya, produk di servis 2 yaitu untuk servis engine ya. Kita sekarang lagi ada di unit Volvo ya, Volvo 950 ya, 950. Ini sudah kita siapkan kopinya ya untuk servis, maksudnya untuk yang nyervis. Dan untuk filternya sudah kita siapkan. Ada separator ya, ada separator. Ini untuk filter minyak ya, main filter. Terus ini untuk filter oli. Ya, kita lihat dulu di sini. Nah, ini untuk apa namanya? Apa sih namanya ini ya? Lupa gue. Saringan udara. Nah, ya kan? Saringan udara itu apa namanya? Lupa gue. Air cleaner. Ya, air cleaner ini untuk outernya dan ini untuk innernya ya. Nah, terus posisinya di sini ya, kita akan lepas dulu ini. Oke, jadi ini sudah kita lepas filternya ya. Ini untuk separatornya sudah kita lepas. Separator ini yang ada pompanya ya, separator sudah dilepas. Terus ini untuk main filternya juga sudah kita lepas, yang head filternya. Nah, kita akan fokus hari ini di filter solar ya. Filter solar itu di sini ada dua. Ini untuk separator. Untuk separator ya, di sini untuk apa namanya? Cek air ya. Ini untuk yang head pressure. Head pressure-nya. Jadi ada kebiasaan teman-teman mengisi solar pada saat ganti filter servis itu biasanya kita isi dari sini. Ya, kita isi nih. Gimana ya? Bentar. Nah, ini. Nah, biasanya kita isi dari sini ya solarnya ya. Kita isi dari sini. Yang ini ataupun yang separator ataupun yang main filter ini kita isi dari sini. Dan ini adalah perlakuan servis yang salah ya. Jadi yang benarnya itu adalah kita ikuti petunjuk. Di setiap filter itu sudah ada petunjuknya. Itu tidak boleh diisi solar di luar ya, tidak boleh diisi di luar. Ini dia petunjuknya. Teman-teman lihat ya, ini petunjuknya nih. Ya kan, tidak boleh diisi. Tidak boleh diisi, satu masang itu tidak boleh diisi. Kalau yang ini pelumasan, bukan pengisian ya teman-teman, ini pelumasan. Jadi yang dilumasi itu karetnya di sini ya. Kan ada karetnya nih, ada orinya. Nah, ini pelumasan, kalau ini dilarang mengisi. Jadi filter dipasang dalam kondisi kosong. Karena apa? Karena antara separator dan main filter ini mempunyai lubang saringan yang berbeda ya. Punya saringan, lubang saringan itu berbeda. Mungkin pertama ini lebih besar mikronnya. Ini naik lagi kan dia lebih kecil mikronya. Jadi kalau kita isi dari sini, terus kita isi juga yang ini, ya nggak tersaring dong akhirnya ya kan, nggak tersaring itu. Dan itu dilakukan terus menerus setiap servis. Ya, yang akhirnya akibatnya adalah sering kenanya di injektornya ya kan. Injektornya sering kena kalau begitu. Jadi benar mengikuti petunjuknya bahwa ini tidak boleh diisi dengan solar sebelumnya. Jadi caranya gimana ya? Caranya kita pasang kosong. Kita pasang kosong ya, jangan diisi. Karena solar kita ini kan kualitasnya tuh kurang begitu baik ya, solar kita yang ada di apa namanya, ada di Indonesia ini ya. Ya mungkin pengiritan biaya sih, itu nggak bisa dipungkiri. Oke. Nah, jadi caranya kita pasang ini dalam kondisi kosong. Kita mengikuti petunjuk yang benar ya. Oke, kita pasang dulu teman-teman ya. Ya, saat kita akan masang filter kita cek dulu ya teman-teman. Kita cek dulu sininya, ini biasanya yang o-ringnya ini ya, o-ringnya ini bisa ada yang tertinggal di sini. Jadi pada saat kita pelepasan awalnya itu ya, kita lihat o-ringnya terbawa atau tidak ya. Biasanya tertinggal di sini, baik itu untuk solar ataupun untuk yang filter oli ya. Jadi kita cek dulu kondisinya di sini bagus ya, tidak ada yang tertinggal. Masa kalau tertinggal nanti terdouble dia bocor ya, nyembur. Oke, sekarang kita pasang ya. Jadi dalam pemasangannya juga kita ikut aturan di sini ya. Nah, di sini tuh ada aturannya.
teman-teman. Ini tadi yang awalnya itu saya buka keras sekali karena dia tidak mengikuti ini ya. Nah ini, jadi setelah dikencangi dengan tangan, kebalik nih gambarnya nih. Nah setelah dikencangi dengan tangan, kita kencangi lagi dengan kunci sampai ke 3/4. 3/4 itu hampir satu putaran. Jadi kalau misalnya dia pertama di sini nih, ya di sini anggaplah, di sini kita putar seret, hampir satu putaran berarti ada di sini perempatnya, ya sekitar segini ya. Jangan dipentokkan lagi ke sini, itu namanya satu putaran. Ya kalau di sini aja, nah dari sini putar seret di sini, itu 3/4 putaran. Nanti lepasnya tidak setengah mati ya. Oke. Nah ini ada mekanik Volvo mas ya? Bukan Pak. Bukan ya? Ini mekanik Volvo beliau ini. Mantap sekali ya. Oke. Jadi 3/4 ya. 3/4 supaya enggak lepasnya itu loh, enggak setengah mati kita. Oke, nih akan tak pasang dulu. Ini saya atau kamu yang masang? Ya, kamu aja yang masang. Oke. Sudah dipasang sama beliau ini. Saya terima kasih sekali sama beliau ini membantuin untuk pasang filternya ya kan. Luar biasa beliau ini. Volvo guys, gak main-main. Dealer mas ya? Bukan Pak. Yang ini. Dari mana ini? Oh, Indo Trauk. Indo Trauk. Stroke. Bikin channel YouTube Pak. Udah yang ini, anu pasang lagi yang ini. Ah, sekaratnya ketinggalan. Oke, basah dulu. Nah jadi nanti setelah ini dikencangin, ini kan baru dikencangin pakai tangan aja nih. Nah nanti baru kita tambah pakai kunci filter itu di 3/4 putaran. Nah, jadi ini terpasang dalam kondisi kosong ya, tidak diisi ya, karena aturannya itu memang tidak diisi gitu loh. Kalau diisi duluan ya filternya nggak ada gunanya, bukan filter namanya gitu loh. Karena dia mikron 1 antara base filter itu ya, antara separator dengan main filter ini dia jelas beda mikron ya. Mungkin untuk mengetahui mikronnya yang ini berapa itu ya harus lihat ke bukunya ya, ke apa namanya, ke OMM-nya ya. Di OMM-nya itu ada berapa mikron, yang ini berapa mikron, yang ini juga berapa mikron. Itu yang punya mereka itu ya. Di laptop mereka tuh ada. Saya nggak punya. Tinggal tanya mereka ya kan, apa susahnya. Tinggal tanya mereka. Ya kan. Berapa dan mikronnya dan? Untuk separator sama filternya? Hah? Speknya di mana? Nggak ada di filternya itu. Di laptopmu itu ada. Oke, 3/4 aja ya. Udah sampai itu. Di perkiraan aja hampir satu putaran, kira-kira kurang 7 mili ya, kurang 7 cm. Ya ini lagi dikencangin ya. Tadi kan sudah pakai tangan nih, sekarang baru kencengin. Nah, jadi ini dipasang kondisi kosong. Dua-duanya ini kosong ya kan? Dua-duanya ini kosong. Karena mikronnya untuk apa namanya, untuk separator sama main filter beda.
Nah, untuk teman-teman yang untuk mengetahui mikronya itu ada di mana, Dan? Tadi di proses Ada di aplikasi proses. ada di prosesnya Volvo ya. Nah, setelah itu dikocok ya. Kalau dikocok, maksudnya di framing ya. Framing terus sampai dia nanti itu mengisi. Kau buka dulu anunya, Dan, framingnya, anunya, bleedingnya. Di sana tuh. Kunci berapa? Kunci 10. 11. 11 kok. Ya. Jadi kita kocok terus. Ini kondisinya ini, nah kosong, iya kan? Kondisinya kosong. Nah ini kosong, teman lihat ya, kosong ya. Sini lihat nih, belum ada isinya kan? Nah kosong. Nanti kita buka dibuka di sini ya. Jadi kalau sistem seperti ini dari tangki dia langsung masuk saringan, disaringnya lagi, setelah disaringnya lagi naik ke sini dia disaringnya lagi, baru dia masuk ke sistem. Jadi masuk ke sistem benar-benar solar yang sudah disaring. Dengan demikian injektor kita itu posisinya aman sesuai dengan apa namanya yang dikeluarkan solar yang ada di galeri injektor itu ya sesuai dengan yang masuk dari saringan 2 ini gitu. Oke. Kocok, Dan. Ya ini kita kocok terus sampai di bleedingnya ini sampai keluar, dan pastikan sudah tidak ada angin lagi ya. Nah artinya kalau sudah mengalir lancar seperti ini itu sudah tidak ada angin ya. Kalau dia masih ada angin dia akan putus-putus, cerot gitu, nyembur gitu kan. Kalau ini kan sudah rata nih, artinya sudah tidak ada angin lagi yang di galeri. Tidak ada angin terjebak di situ ya. Oke, untuk pemasangan filter ya, untuk pasangan filter solar tadi sudah sesuai dengan petunjuk ya, sesuai dengan petunjuk. Artinya dengan demikian ada pemasangan filter dari teman-teman itu benar kalau mengikuti petunjuk ya. Yang kemudian tentu injektor itu juga akan aman nih. Terus biasanya kenapa sih teman-teman itu biasanya diisi dari filternya langsung sebelum dipasang? Ya karena framingnya itu rusak. Ya, framingnya itu rusak. Jadi pastikan framing ini dia baik ya, pastikan framing ini baik. Ya kalau dia itu rusak atau sudah tidak bisa vakum lagi ya diganti gitu loh. Nggak ada cara lain ya sudah diganti. Kalau cara yang tadi itu kita isi dengan cara yang kita isi di luar, diisi solar dulu dimasukin di sini dengan harapan dia bisa vakum dengan pompa yang lemah. Ya sama aja nggak difilter ya, sama aja nggak difilter akhirnya gitu. Kalau rusak framing ganti ya, ya resiko gitu loh, harus diganti. Kalau dia pakai biasanya dia pakai pompa vakum ya, kayak punya di Sani itu, ya dia pakai pompa vakum, pakai electric pump. Kalau elektriknya rusak ya harus diganti gitu loh, mau nggak mau ya harus mau. Jadi jangan karena alasan biaya yang sedikit akhirnya mengeluarkan biaya yang gede ya. Ini harga injektor satu berapa, Dan? Yang lebih tahu harganya tuh Jen itu. Sekitar berapa? Berapa Mas Jen? Harga injektor. Harga injektor. 14 juta. Ya kan, harga injektor itu ya sudah mencapai puluhan juta akhirnya ya kan. Di atas 10 juta. Jadi kalau misalnya dia itu kena 2 aja udah 20 juta ya. Ini harganya informasinya 14, berarti ya hitung aja gitu loh. Sementara kalau framing ya baik itu framing elektrik itu harganya masih ratusan ribu aja. Jadi dengan jangan karena ini framing aja kok ya kan. Tidak mengeluarkan uang yang kecil akhirnya mengeluarkan uang yang besar. Oke. Kita juga akan pasang filter oli juga diperlakukan dengan sama teman-teman ya. Nanti kita pasang dulu. Nah ini untuk filter solarnya, filter oli filter engine sudah terpasang. Ini juga kosong ya, kita pasang kosong. Nanti untuk ngisinya kan dari pompa yang ada di dalam kalter ya, yang ada di dalam kalternya itu pompa. Ini pada saat di running nanti dia akan mengisi. Biasanya itu kan ada ada keraguan bahwa pada saat running
dia itu tidak ada pelumasan. Karena apa? Karena pelumasannya belum sampai ya, belum sampai, kan dia harus melewati 1, 2, 3 filter dulu baru dia bisa naik ke pelumasan. Jadi sebenarnya teman-teman jangan khawatir, karena pada saat pengedrainan itu tidak 100% habis ya, dia masih ada pelumas yang menempel. Jadi pada saat kita setar selama untuk mengisi filter, dia itu masih mencukupi untuk pelumasan yang ada di dalam engine. Kalau misalnya dia itu kok sampai bersih ya, sampai nggak ada pelumasan lagi, ya berarti oli teman-teman kurang baik. Oke, untuk servis hari ini kita selesai, kita tinggal nunggu pengisiannya aja ya, pengisian oli engine. Ini bersama mekanik Volvo, Bapak siapa Pak? Junet. Pak Junet. Siapa sih? Ngawur. Sekarang mana lagi dengan Bapak Wardani. Oke. Terima kasih Pak ya, semangat pagi. Luar biasa. Salam otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.